Oke, saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab yang tidak ada orang Kristen tidak bisa, yaitu The Lord's Prayer, doa Bapa kami. Sebetulnya bukan The Lord's Prayer, ini adalah The Disciple Prayer. Ini doa saudaraku untuk menurunkan sorga di atas muka bumi. Itu bukan untuk kelas taman kanak-kanak kekristenan. Saudara, saya bahkan tidak suka pakai istilah kekristenan sekarang, kerajaan. Amin. Tetapi itu pattern untuk seluruh kehidupan kita. Mari kita buka Matius pasal 6 sampai 9 sampai dengan 13. Haleluya. Matius pasal 6, saya minta Maya bantu saya. Kita nyanyikan saja. Kenapa orang Israel itu mudah mengingat ayat-ayat? Karena mereka nyanyikan. Ayat-ayatnya dinyanyikan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Berdoa menurunkan sorga. Agama mengajar saudara naik sorga. Tetapi kerajaan Allah menurunkan sorga ke atas muka bumi. Tuhan Yesus berkata, repent, bertobatlah, berubahlah pola pikirmu. Robah pola hidupmu. For the kingdom of God is at hand. Sebab kerajaan Allah apa? Sudah dekat. Sudah dekat itu at hand artinya dalam jangkauan. Coba saudara ulurkan tangan saudara. Katakan kerajaan Allah dalam jangkauan saya. Amin. Saudara, ketika saudara dilahirkan baru, engkau melihat kerajaan surga. Tapi jangan cuma lihat. Enter. Masuk. Setiap umat Tuhan adalah umat yang supernatural. Kerajaan Allah tidak datang dengan kata-kata. Kerajaan Allah datang dengan dunamis. Kerajaan Allah datang dengan kuasa. Orang tidak mau dengar khotbah yang bagus hari-hari ini. Orang mau lihat kenyataan. Orang mau lihat kehendak Allah terjadi di atas muka bumi seperti di sorga. Tadi pagi saya berdoa untuk seorang ibu yang dalam keadaan sudah tinggal putus nafas. Apa yang saya lakukan? Ketika menghadapi itu, saya nyanyi begini saudaraku. Ya, saya nyanyi, tiada mustahil bagi dia. Oh, oh, oh. Tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Apa yang sedang saya lakukan? Saya proklaim bahwa Tuhan namanya wonderful. Amin. Hallowed be thy name, itu artinya dihormatilah. Dikuduskan itu dihormatilah namamu. Kalau saudara sakit, proklamasikan Tuhan itu dokter. Kalau saudara menghadapi masalah, nyatakan bahwa dia itu hakim di atas segala hakim. Kalau saudara tidak punya apa-apa, nyatakan dia itu pencipta yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus memanggil dia Aba. Aba arti lainnya adalah sumber. Amin. Sumbermu bukan bosmu. Sumbermu bukan ommu. Sumbermu adalah Aba. Karena saya ajak saudara berhenti punya mentalitas pengemis. Kita punya mentalitas putra. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sedang sibuk mencari di koran. Saya mau beli mobil second hand. Lalu istri saya, dia goda saya. Sayang, kenapa sih kalau cari mobil tua, second hand, cari yang baru dong. Waktu dia ngomong begitu, memang ada perbedaan. Karena ayah saya itu orang tidak mampu, saudara. Jadi dari dulu mobilnya bekas melulu. Mobil butut dan mobil mogokan terus, saudaraku. Saya pernah naik salah satu mobil papa saya, itu Citroen yang model lama, tahu? Ya, yang model kayak Mr. Bean begitu. Saya dengan Pak Andrian, naik mobil itu berhenti kurang lebih 12 kali sebelum sampai Probolinggo. Tapi istri saya biasa dibelikan mobil baru oleh papanya.
Memang kita terlalu lama saudaraku jadi hamba. Sudah waktunya kita berpikir, kita punya Bapa yang tidak terbatas. Amin. Saudara, hari-hari ini saya sedang mengajarkan pola pikir kerajaan kepada banyak orang. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu, hallowed be thy name. Yang paling sulit dihadapi sekarang ini kenajisan. Tapi gampang, proklamasikan siapa nama Tuhan. His name is holy. Ada seorang teman saya kalau ada gangguan pikiran-pikiran najis, dia berdiri dan dia teriak, holy, holy, holy. Ada banyak nama Tuhan, tapi yang disebut 3 kali dalam Alkitab adalah Kados, Kados, Kados. Ketika saudara proklamirkan, maka Roh Allah menyatakan diri. Amin. Dia memang membuat begitu, saudaraku. Jadi kalau kita lihat susunannya, boleh ditampilkan Matius 6, 9 sampai dengan 13. Pertama itu praise and worship. Bagian terakhir, for thine is the kingdom. Ketika orang memuji Anda, wah hebat kamu dipakai Tuhan ya. Waduh kok kamu kaya ya. Kamu kok berhikmat. Seharusnya saya nyanyi yang bagian terakhir itu. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Ketika saya menerjemahkan Benny Hinn, saya sadar 2/3 mulai dikatakan 75%. Itu isinya pujian penyembahan. Yang 25% baru khotbah pengajaran. Derek Prince mengajarkan dalam bukunya. Derek Prince salah satu guru Alkitab yang luar biasa. Kalau engkau berdoa 10 menit, 8 menit itu memuji Tuhan. Yang 2 menit baru conversation. Tapi yang 8 menit itu puji-pujian. Kenapa perlu ada Surabaya Blessing? Di sini saudara bisa memuji Tuhan dengan bebas. Amin. And remember who you are. Saudara adalah putra putri kerajaan. Saudara masih ingat ketika anak yang sulung itu dalam keadaan dia iri hati pada adiknya. Dia diberikan lembu gemukan. Dia dikasih sapi Kobe. Saya seekor kambing kecil kurus. Korengan aja tidak diberikan kepada saya. Apa kata papanya? Papanya menggambarkan Tuhan. Dia berkata, nak, seluruh peternakan dan pertanian ini milikmu. Amin. Kok cuma kambing? Kok cuma sapi? Semua ini milikmu. Apa yang aku punya, kamu punya. Ketika saudara berdoa, Our Father. Saudara boleh panggil Tienfu, Bapak Sorgawi. Atau panggil Papi, panggil Daddy. Tetapi itu saudaraku rahasianya. Itu seperti anak dengan Bapak. Baru-baru ini saya makan dengan seorang pengusaha. Salah satu rekan kita di Jakarta. Dan anaknya yang umur 5 tahun. 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Dia datang pada papinya. Papi minta duit. Lalu tangannya begini saudara. Papinya tadi mau kasih 20.000. Papanya mau kasih 20.000. Ketika dia. Soalnya dia tidak mengulurkan satu tangan. Dua tangannya. Dikasih cepet ceng. Ngerti enggak saudara? Amin. Anaknya itu lucu. Papanya dari 20.000 kasih 100.000. Berapa sih harganya ciki? Saya belum pernah makan ciki saudaraku. Dikasih 100.000 saudara. Dengar saudaraku. Praise and worship 80%. Ketika saudara menghadapi apa saja. Saya belum tahu apa yang terjadi karena keluarga itu. Ibu itu saya terima Tuhan yang saya doakan tadi. Tetapi di tengah-tengah dia dalam keadaan seperti itu. Saya memuji Tuhan. Tiada mustahil bagi dia. Bagi saya terbatas. Bagi dia enggak terbatas. Rasul Paulus berkata, dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Seringkali kita berpikir, kita menampilkan pada dunia ini seperti Tuhan udah bangkrut, udah tua, udah out of date. No. Hallowed be thy name. Lalu kita lihat
Purpose-nya adalah menurunkan kerajaan sorga di atas muka bumi. The kingdom of God is at hand. Hadirat Tuhan, saudaraku. Seringkali saya mendengar satu khotbah yang sederhana, tetapi itu menempelak saya. Dia berkata begini, seringkali hadirat Tuhan itu kita anggap biasa. Tidak biasa. Orang berdosa tidak ada sungai Allah mengalir dalam dirinya. Amin. Tidak ada hadirat Tuhan. Kita dikasih. Jangan anggap itu seperti yang biasa. Itu tidak biasa. His will be done on earth as it is in heaven. Apa di sorga ada pengemis? Apa di sorga ada orang korengan? Apa di sorga ada orang frustrasi? Tidak ada, saudara. Dan untuk menurunkan sorga dari muka bumi, di situ saya tulis ada 3. Saudaraku, 3 hal. Yang pertama, ketika kita meminta kepada Bapa, itu ada pengaruh sorgawi kepada kebutuhan material kita. Give us this day our daily bread. Amen. Give us this day our daily bread. Satu kali ada seorang pekerja kita, dia jatuh hati pada seorang pekerja yang lain. Dan pertama kali ketemu dengan keluarganya. Dan pekerja kita ini asal dari Ambon, saudaraku. Dulu pernah jadi orang miskin sekali, bahkan pernah narik gerobak sampah. Ketika diajak makan, saudaraku, makanannya dihabisin semua. Di depan mertua. Dia tidak sadar. Karena apa? Karena orang miskin itu hidupnya pokoknya mumpung bisa makan sekarang santai no kabeh. Dengar saudaraku. Firman Allah berkata, give us this day. Sebagai anak daripada Bapa, kita tidak khawatir tentang hari depan. Sebab Dia yang pegang hari depan. Amin, saudaraku. Give us this day our daily bread. Kita tidak, tetapi kalau kita lihat kepada kita, Tuhan berikan aku kekayaan 7 turunan. Tuhan bilang tidak. Aku berikan yang hari ini. Saudara orang kaya tidak pernah bawa uang banyak, saudara. Saya ingat ibu saya, ini dulu anaknya tuan tanah di Cina, saudara. Zaman dulu nggak ada kredit card. Ya kalau ke toko dengan 3 saudarinya, dia cuma nunjuk kain itu. Cuma nunjuk aja saudaraku. Cuma dituding begini saudaraku. Ya. Lalu ada sekretarisnya yang bayari saudara. Kalau saudara khawatir berarti kita menghina Tuhan. Saya suatu kali pernah ketemu dengan orang ngaku hamba Tuhan. Dia sedih karena istrinya hamil. Ketika dia sedih saya tanya, kenapa kamu sedih? Pak, sekarang masuk TK aja udah berapa Pak? Nanti Pak, kalau 18 tahun lagi masuk perguruan tinggi, berapa Pak? Saya tanya pada dia, kamu kerja di mana? Ya saya hidup dengan iman. Nah saya tanya, bosmu itu sopo? Dia akan tersinggung. Ya Yesus. Yesus oke apa melarat? Saya bilang begitu saudara. Jengkel juga saya saudaraku. Dia baru sadar. Suke gak karu-karuan. Ya sudah. Amin saudaraku. Saya percaya Yesus bos yang paling baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Give us this day our daily bread. Yang kedua, pengaruh sorga yang sudah minta hari ini adalah mempengaruhi hubungan sesama kita. Saya pernah sampaikan untuk menurunkan sorga atau neraka. Neraka itu datang dari bawah bumi, saudara. Kalau tidak percaya lihat Lapindo Berantas, saudara. Itu belum sampai ke pusat bumi loh itu, saudaraku. Bayangkan. Nah, saudaraku, adalah pernikahan. Bahasa neraka adalah bahasa ejekan dan bahasa penghinaan. Mulailah engkau menghina pasanganmu dan neraka akan muncul di rumahmu.
Amin. Tetapi bahasa sorga adalah bahasa pujian. Saya pernah tanya, kira-kira bagian tubuh manusia kalau dimakan yang enak apanya? Sapi yang enak lidahnya, buntutnya. Kalau manusia dimakan apanya yang enak? Kira-kira apa yang enak? Hidungnya, kupingnya, pahanya katanya. Penggemar paha ayam, bukan jempolnya. Tidak percaya coba tunjuk temanmu gini, kasih gini. Lu Ciami, wah senang kan? Ini paling enak saudara. Tetapi sungguh, Tuhan mau menyembuhkan relationship di tengah-tengah kita. Amin. Yang ketiga, ketika kita berdoa, kita minta kemenangan terhadap godaan dan terhadap the evil one. Amin, saudaraku. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Bukan cuma from evil, tetapi from the evil one. The evil one adalah Satan. Kerajaan sorga dengan kerajaan kegelapan itu bertabrakan, saudara. Tapi kita minta, let your kingdom come here and now. Bukan 1000 tahun lagi. Now. Banyak hamba Tuhan mengajak kerajaan sorga itu di sana. Tapi firman Allah berkata, ketika kamu mengusir roh jahat, demons dengan kuasa Tuhan, kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kamu. Haleluya. Nah saudaraku, kita minta kuasa Tuhan menghadapi godaan, menghadapi temptation, dan menghadapi si jahat. Baru yang terakhir. Karena apa? Lewat itu semua sudah akan diberkati. Keluargamu diberkati. Engkau mendapat kemenangan. Dan saudara, hati-hati. Kelimpahan lebih sulit dihadapi dari kekurangan. Kepopuleran lebih sulit dihadapi. Pujian lebih sulit dihadapi daripada penghinaan. Ketika orang memuji engkau, pakai yang ilmu nomor 3. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Saya berikan satu kesaksian. Bagaimana to pray heaven down. Satu kali selesai pelayanan, waktu itu saya masih ingat Full Gospel Convention di Bandung. Dan saya sebagai panitia di sana dengan beberapa pembicara kami makan di restoran di Bandung, saudara. Makan biasa. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu cuma hadir di tempat kebaktian seperti ini. Tidak. Bumi ini milik Tuhan dengan segala isinya. Amin. Dan pada saat itu ketika kami sedang makan dan kami sedang bersuka cita karena Tuhan sedang melawat waktu convention tadi. Masuklah seseorang dan dia main gitar. Bengawan Solo. Bengawan Solo bagus. Tapi tidak bisa praying heaven down. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, Mas bisa pinjam gitarnya sebentar. Waktu itu saya masih sebagai kontraktor. Saya masih ingat kurang lebih itu sekitar tahun 85 atau tahun berapa itu ya. Sekitar 86, 87. Oke. Lalu saya ambil gitarnya dan saya mulai nyanyi. Saya selesai makan, saya ambil gitar, kita nyanyi. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ketika saya mulai main gitar, saudaraku, apa yang terjadi? Atmosfer di restoran itu berubah, saudaraku. Mendadak teman-teman saya itu semuanya bangkit dan mulai menari-nari. Waduh. Semua pelayannya kaget saudaraku, wong gendeng kabeh katanya. Dan yang satunya mulai pukul-pukul gelas, satunya pukul-pukul itu saudaraku meja. Jadi saudara ya, jadi perkusi semuanya. Dan kita mulai menari di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? The kingdom of God turun ke atas tempat itu. Tidak lama lagi, 5 orang pelayannya baris terima Tuhan Yesus saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya.
Saya pernah pergi tempat yang paling ekstrim. Tempat yang paling ekstrim itu tempat pelacuran, saudara. Dengan 3 orang teman saya, 1 pejabat yang baru bertobat, dan seorang pemain gitar. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan coba-coba, saudara. Nah, saya pergi, saudara, ya, karena pada waktu persekutuan doa sedang menjamur, jadi tren. Termasuk tempat pelacuran, ada persekutuan doa supaya dalam tanda kutip diberkati Tuhan, saudara. GM-nya, Germo Mucikari, adalah ketua persekutuan doanya. Dan dia berkata begini, adik-adik, kalau kerja jangan lupa Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya diberikan kepadamu. Dia tidak berkata kebenaran, jadi berkata kerajaan Allah. Waduh, ngadepi yang seperti ini bagaimana? Lalu saya khotbah apa? Saya khotbah 1 Petrus 2 ayat 9. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya justru melawan dengan counter spirit. Lalu saya nyanyi lagu apa? Saya nyanyi, Surabaya penuh kemuliaannya. Padahal Surabaya terkenal sebelum Bangkok belakangan ini dulu pusat pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Kalau sekarang saudaraku, pusatnya pemberontakan. Jangan bangga dengan bonek saudara. Itu mempermalukan. Dan itu manifestasi daripada lawlessness, daripada roh yang melawan, roh berontak yang ada di kota ini. Tapi saya nyanyi, Surabaya penuh kemuliaan. Ketika saya buka mata sedikit, mereka itu saudaraku, ya, warnanya merah, hijau, kuning saudaraku. Waduh, pokoknya menor banget saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika kerajaan sorga turun? Luar biasa saudaraku. Beberapa bertobat terima Tuhan Yesus saudara. Bahkan dikatakan yang salah satu yang katanya prima dona di tempat itu, berhenti kerja saudaraku, pulang ke kampung jadi petani, tetapi hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia jadi anak Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Pray heaven down. Berdoa menurunkan sorga. Ketika Yakub melihat tangga sampai ke sorga, maka malaikat itu ada di bumi. Malaikat bukan turun dan naik, tetapi naik dan turun. Dan itu diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Diteguhkan oleh Tuhan Yesus, dia berkata pada Natanael, engkau akan melihat bahwa malaikat akan naik turun di atas siapa? Di atas putra manusia, di atas Kristus. Dialah tangga, the stairway to heaven. Amin, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku. Engkau adalah putra-putri kerajaan sorga. Amin. Di Jakarta ada satu tren baru. Semua orang kaya itu punya pengawal. Kalau nanya orang kaya, ada beberapa orang badannya tegap, rambutnya cepak, mengikuti dia. Tetapi saudaraku sebagai putra-putri kerajaan sorga, maka saudara punya malaikat yang menjaga saudara. Amin. Satu malaikat bisa membabat 185.000 tentara Sanherib di dalam satu malam. Saudara adalah royalty. Di mana-mana sekarang perumahan namanya royal, saudaraku. Saya lihat royal ketintang. Royalnya oke, ketintangnya gak oke, saudaraku. Tapi saya mau beritahu kepadamu, di mana engkau ada sebab engkau putranya Tuhan, engkau bisa menurunkan sorga di atas muka bumi. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya. Mazmur 103:19. Your kingdom rule over all. Amin. The Lord has established his throne. Menegakkan tahtanya di mana? Di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas apa? Katakan segala sesuatu. Tetapi saudaraku, tahtanya bukan cuma di sorga. Dengar saudara. Kalau saudara cari rumah Tuhan itu kita.
Coba saudara pegang dada saudara. Haleluya. Taktanya ada di sini. Mazmur 22 ayat 3 bahasa Inggris, ayat 4 bahasa Indonesia. He inhabits the praises of his people. Karena itu sebentar kita akan menyembah Tuhan. Get-getan saudara. Boneknya Surabaya diarahkan untuk get-getan menyembah Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Forgive our debts as we forgive our debtors. Perhatikan di sana. Bahwa debts itu adalah hutang. Ada orang menyalih saudara soal keuangan. Forgive our debts as we forgive our debtors. Haleluya. Berapa banyak saudara tahu? Ada seseorang yang perlu saudara ampuni, angkat tangan saudara. Angkat tangan dimanapun kau berada. Angkat tangan. Mari ampuni terlebih dahulu. Baru doamu tuh sampai, saudaraku. Dan sekabarnya pada saudara, His kingdom rule over all. Kerajaannya berkuasa atas semuanya. Sekarang angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan.